Halo semuanya, selamat datang kembali di latihan soal Fisika Dasar 2. Kali ini kita belajar tentang soal gaya magnet. Nah, sebelum kita mulai tentang pembahasan gaya magnet, alangkah baiknya kita mulai dengan pembahasan konsepnya terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan soal soal 13 ini ya. Jadi di dalam gaya magnet ya, misalnya ada suatu partikel ya. Nah, ini ada partikel. Jadi ada partikel. Jadi kita mulai ya, misalkan ada partikel bergerak ya, ya, dengan muatan positif ya, misalnya positif pada suatu medan magnet. Ya. Jadi dia ada suatu partikel bergerak pada suatu medan magnet, maka maka partikel tersebut akan mengalami gaya. Nah, mengalami gaya, ya kita tuliskan V, F ya, sorry, F sama ya, Q, V, cos B. Nah, jadi kalau misalnya eh, V-nya seperti ini ya, V-nya seperti ini, kemudian B-nya seperti ini misalnya, maka medan magnetnya seperti ini misalnya. F, medan magnet. Eh, F, medan magnet. Nah, jadi arah FB-nya, arah FB, gaya magnetnya, ditentukan oleh perkalian. Perkalian cross B dan B. Jadi misalnya ya, misalnya V-nya arah I, kemudian B-nya arah J, misalnya ya, maka F-nya itu adalah I, kalau ini positif ya, VI, kemudian cross B, J. Berarti ini adalah I, V, B, I cross J. Nah, berarti adalah I, V, B arah K. Atau menggunakan aturan tangan kanan juga bisa ya. Jadi kalau eh, misalnya seperti ini ya, kita gunakan aturan tangan kanan, misalnya ini ya, V, V, gunakan tangan kanan, ini V ke B, jari kita, kemudian ini jempol kita. Jadi misalnya ya, aturan tangan kanan, misalkan ada tangan ya, ya, berarti saya ini telapak ya, telapak tangan kita, maka ini adalah eh, misalnya eh, menggenggam ya, misalnya dari telapak tangan, ya, ya, misalnya seperti inilah, seperti tadi ya, ini V-nya, kemudian B-nya ya arah sini misalnya,
Misalnya V-nya arah sini, kemudian B-nya arah sini, maka arah gaya magnetnya itu adalah keluar kertas ini. Keluar. Keluar itu ditandai dengan simbol seperti ini. Keluar bidang. Kalau bidang ini, di sini layar lah. Kalau di sini. Kalau ini, tanda seperti ini adalah masuk bidang layar. Kalau di sini, layar. Nah, contohnya itu adalah kalau dia V-nya ke sini, kemudian B-nya ke sini. Nah, jadi dia gaya magnetnya itu adalah ini, gayanya, arahnya. Oke, itu yang harus kita pahami ya. Kemudian gaya magnet itu kita bisa nyatakan besarnya adalah Q, V, B, karena cross adalah sinus sudut antara V dengan B. Nah, kita kembali ke soal. Di soal ini ada proton bergerak dengan kecepatan. Nah, jadi informasi ya. Informasi sini adalah proton ya. Proton bergerak. Nah, kemudian dengan V. V-nya di sini adalah minus 2I ditambah 4J dikurang 6K. Kemudian, apa lagi? Medan magnet. Medan magnetnya B itu adalah 2I, kemudian minus 4J ditambah 8K. Nah, itu eh, informasinya ya yang yang ada ya. Nah, jadi kalau misalnya kita minta seperti ini menghitung gaya magnetnya, berarti ini adalah gaya magnet ya. Gaya magnet berarti adalah I E cross B. Yang ditanya adalah berapa gayanya dan berapa sudut antara V dan F dan sudut antara V dan B ya. Maka ini kita bisa tuliskan ini adalah Q, berarti muatannya adalah plus E, V cross B. Nah, V cross B kita bisa nyatakan ya sebagai ini berarti I, J, K. Nah, ini berarti adalah minus 2. Kita cari determinan ya. Minus 2, kemudian 4, minus 6. 2 ini adalah minus 4, kemudian ini adalah 8. Determinannya ini adalah I, kemudian 32 kurang 24 ya, dikurang C, kemudian minus 16 ditambah 12, kemudian ditambah K, kemudian kali 0 ya, jadi 0. Berarti sisanya adalah 8 I ditambah 4 C. Nah, itu sisanya. Jadi kita bisa tuliskan F itu adalah plus E V cross B, berarti ini adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 V cross B ya. V berarti 8I plus 4Y, kemudian berapa tadi?
Militesla. Militesla berarti kali 10 pangkat minus 3. Berarti ini adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 berarti dikali dengan 8 ya. Jadi kita bisa dapatkan hasilnya ini sekitar 1,28 dikali 10 pangkat minus 21 I ditambah 6,4 kali 10 pangkat minus 22 J dalam Newton. Nah, itu gayanya. Nah, kemudian yang B ya. Yang B, V sudut antara V dan F. Nah, V dan F tentunya V dan F itu adalah tegak lurus dengan F. Ya, tegak lurus, maka kita bisa cek ya, V dan F itu adalah sama dengan 0. Tuh, kemudian C, ya. V dengan B. Sudut antara V dan kecepatan ya, dan vektor kecepatan B. Berarti kita bisa cek sudutnya, berarti V dan B, itu berarti VB cos theta. Berarti cos theta itu adalah V dot B, kemudian per VB. Nah, sebelum kita kerjakan, kita bisa melakukan prediksi ya. Kita bisa lihat di sini adalah minus 6, di sini adalah plus 8 ya. Kalau misalnya dia B-nya di sini dia juga 6 di sini ya, maka di sini menjadi anti paralel ya. Jadi kalau misalnya ya kita cek ya, di sini kita bisa lihat bahwa V itu adalah ya, kita bisa lihat di sini adalah V adalah minus ya 2I, kemudian minus 4C, kemudian ditambah 6K. Kemudian B di sini adalah 2I kurang 4C ditambah 6, 8K. Nah, kalau misalnya salah satu ya, di sini sama misalnya saja, kalau misalnya di sini B-nya di sini adalah 6 misalnya. Sini adalah 6 kita misalkan. Kita ganti ya. Kita ganti ini adalah 6. Maka V dot B di sini menjadi V dot B di sini berarti menjadi, kita bisa lihat berarti minus, kemudian eh, sudutnya ya. Berarti kita bisa lihat di sini V dan B di sini kalau seperti ini ya. V dot B di sini menjadi eh, anti paralel. Anti paralel berarti petanya itu adalah 180 derajat. Misalnya di sini adalah V, bukan B-nya di sini. Misalnya di sini adalah B, kemudian di sini adalah B. Di paralel ya. Sudutnya 180. Nah, kalau misalnya dia 8 berarti sudutnya tidak 180 ya, berarti kurang dari 180. Jika Nah, jadi kalau misalnya jika di sini tadi ya, kita tandai merah ya. Ini adalah 8.
Ya, misalkan ini adalah jika saya kita sebutkan sebagai A di sini. A, A sama dengan 8, maka sudut antara B dan B kurang dari 180 derajat. Jadi itu tebakan awalnya ya. Eh, kita bisa lakukan ya. Nah, sehingga tadi cos theta itu adalah V dot B per besarnya V besarnya B ya. Berarti ini adalah V dot B berarti adalah eh, -4, kemudian tambah 16 kurang 48 per akar 56 akar 84. Berarti di sini kita bisa dapatkan bahwa theta itu adalah arcus cos dari -68 per akar 56 akar 84. Ini sekitar 173 derajat ya. Kita bisa cek di kalkulator yang menggunakan kalkulator ya, untuk soal ini. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Sebisa mungkin banyak berlatih soal-soal agar lebih memahami konsepnya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam.